Tahu nggak apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi itu adalah dasar negara. Karena disebut dasar negara berarti merupakan dasar hukum. Semua aturan hukum yang ada di Indonesia. Semua hukum yang ada di Indonesia harus menginduk kepada konstitusi. Juga semua undang-undang yang ada di Indonesia harus mengacu kepada konstitusi. Tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi dalam bahasa yang sederhana itu namanya kesepakatan bangsa Indonesia sebelum membentuk sebuah negara. Karena ada kesepakatan, maka terbentuklah dasar negara, maka terbentuklah konstitusi, dan terbentuklah negara. Jadi dulu kita sebelum bikin negara, bikin dasar negara dulu. Atau konstitusi dulu. Dalam sebuah bangunan, konstitusi atau dasar negara ini adalah pondasi sebuah bangunan. Coba lihat pondasi sebuah bangunan. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Kalau pondasinya rapuh, maka bangunan pun akan roboh. Artinya apa? Kalau misalkan konstitusinya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan sebenar-benarnya, dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya para pejabat Indonesia, maka negara akan kuat. Tapi kalau konstitusinya lemah, karena tidak dijalankan oleh bangsa Indonesia, tidak dijalankan oleh para pejabat Indonesia, tidak dijalankan oleh Presiden Indonesia, tidak dijalankan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia, kebanyakan mereka melanggar, maka negara kita akan roboh, negara kita akan rapuh, negara kita akan bubar. Makanya presiden dalam satu sumpahnya itu dia harus taat konstitusi. Jika presiden tidak taat konstitusi, maka presiden sah untuk dimakzulkan, sah untuk dicabut mandatnya, sah untuk dicabut kekuasaannya. Nah, sekarang kita menyaksikan di Pilpres 2024 ini banyak sekali pelanggaran konstitusi. Dan ini bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Bayangkan bro, seorang Presiden Jokowi menggelontorkan 560 triliun untuk bansos untuk memenangkan paslon 02 yang mana anaknya jadi cawapres. Ingin menang, bansos 560 triliun dipakai. Bansos itu tidak boleh dipakai untuk alat kampanye. Bansos itu dipakai untuk membantu rakyat. Apa yang dilakukan Jokowi di Pilpres 2024 ini dengan menggelontorkan bansos yang begitu masif,
itu pelanggaran terhadap konstitusi. Dan ini termasuk pelanggaran berat. Sehingga kedaulatan rakyat itu hancur atau dikalahkan oleh kedaulatan bansos. Ini menyedihkan, bro. Dan benar saja kedaulatan bansos bisa memenangkan 02 dengan begitu sangat mutlak. Pilpres 2024 sudah tidak punya nilai kemanusiaan, sudah tidak punya nilai keadilan, dan sudah tidak punya nilai keadaban. Dilakukan secara barbar, radikal, binal, bebal, kanibal, brutal. Banyak laporan ke saya, bro. Para pemilih 02 itu rata-rata memilih 02 ya karena bansos. Bukan karena visi misi. Bukan karena akal waras. Dan ini menyedihkan, bro. Strategi Jokowi dengan menggelontorkan bansos 560 triliun untuk pemenangan 02 jelas melanggar konstitusi. Dan sudah layak untuk dimakjulkan. Coba kira-kira apa Gus A? Oh gampang. Yang jauh-jauh lah, dalam Pancasila aja ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adil dan beradab. Presiden sudah melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak beradab. Sudah tidak adil, tidak beradab. Lihat coba, berapa sih dana kampanye 01? Tidak nyampe 1 triliun. Berapa dana kampanye 03? Tidak nyampe 1 triliun. Tapi dana kampanye 02 menggelontorkan 560 triliun sehingga dia dengan mudah menang. Ini perbuatan bukan lagi manusia. Karena tidak punya keadilan dan keadaban. Makanya saya yakin, bro, 02 ini jagoannya Jokowi ini batal. Karena menggunakan bansos untuk memenangkan Pilpres. Ini pasti batal, bro. Jokowi sudah melanggar konstitusi, 02 sudah melanggar konstitusi. Orang-orang yang sudah melanggar konstitusi, maka dia sama saja akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Dan dalam pasal 6 UUD 145, pengkhianat tidak boleh jadi presiden dan wakil presiden. Artinya Jokowi sudah tidak pantas jadi presiden. Dan Prabowo Gibran tidak pantas jadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat banding ke MK untuk membatalkan kemenangan 02 yang jelas-jelas melanggar konstitusi karena menggunakan bansos secara masif.